Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ada di sebuah tempat ya di daerah Tretes. Dan saya akan menuju ke sebuah rumah ini ya peninggalan dari zaman Belanda. Oke, kalau dilihat di sebelah sana itu merupakan rumah papan, dan rumah papan itu sepertinya juga merupakan peninggalan dari zaman Belanda. Terus kemudian ada rumah di sebelahnya lagi, nggak tahu ya apakah itu juga merupakan rumah peninggalan dari zaman Belanda atau bukan. Oke, tapi saya akan langsung menuju ke arah bawah sana ya, karena di bagian bawah sana itu memang ada rumah yang sudah lama ya. Oke, di sebelah situ ini merupakan rumah yang sepertinya sih bukan rumah orang Belanda ya, dari zaman Belanda maksudnya. Tapi yang saya akan tunjukkan ke Anda itu, atau yang saya akan kelilingi, adalah yang ada di sampingnya, yaitu yang ada di sebelah kanan guys. Nah, itu dia. Rumahnya itu kategori kalau menurut saya sih kecil ya. Dan rumahnya itu cukup pendek gitu ya. Apakah orang Belanda zaman dulu itu pendek-pendek ya, atau mungkin memang sengaja dibuat kayak gitu ya. Entahlah ya guys ya. Tapi yang jelas orang Belanda meskipun zaman dulu itu perbandingannya dengan orang Indonesia ya, dengan orang Indonesia zaman dulu juga gitu ya. Kalau orang Belanda di zaman dulu itu tubuhnya itu pendek seperti yang ini, seperti di ukuran di rumahnya ya. Nah, rumahnya itu nggak terlalu tinggi ya. Kalau dari kalau sama saya itu cukup pendek ini. Tapi ukurannya jelas ya, sekali lagi ukurannya bukan dengan orang zaman sekarang ya. Nah, tapi ukurannya adalah dengan orang zaman dulu. Kalau saya sih sama orang Belanda ya lebih tinggian orang Belanda lah ya. Tapi ada juga yang ini sih, tapi nggak selalu sih ya. Nggak selalu seperti itu, karena ada juga sih orang Belanda yang nggak terlalu tinggi juga ada gitu ya. Tapi ada juga yang tingginya saya ya, terus ada juga yang lebih tinggi lagi gitu. Dan ada yang pendek ya tentunya. Oke, ini rumahnya orang Belanda waktu itu sepertinya, karena dari ciri-ciri bangunan yang ada di sini, ini bangunannya itu terbuat dari kayu jati. Terus kemudian yang ada di sebelah situ, nah ini merupakan ciri khas ya, yang biasanya dipakai untuk orang Belanda dalam membuat rumah. Dan apakah ini merupakan rumah dari para ini ya, para tentara, atau mungkin orang yang dari kelas yang nggak terlalu tinggi atau mungkin kelas menengah ya. Nah, tapi kalau ini kalau kelas atau pangkatnya tinggi atau mungkin orang yang kaya, mungkin rumahnya itu nggak seperti ini ya, tapi bangunannya itu terbuat dari tembok mulai dari bagian bawah sampai bagian atas, jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat itu nggak selalu juga sih ya, karena di sebelah sini ada tangga, terus kemudian ada kolam renangnya. Nah, ini bisa jadi rumah orang kaya juga sih sebenarnya ya, cuman saat ini memang nggak terawat ya. Nah, di sana sini sudah mengelupas ininya, catnya, terus kemudian ada tumbuhan ini ya yang nempel di situ, tanaman lumut, tumbuhan lumut ya. Dan ini adalah bagian dalamnya ya, bukan sepertinya, tapi memang sudah nggak terawat lagi. Oke guys, tempat ini merupakan tempat yang ditinggali sama ini ya, sebuah keluarga, dan keluarganya itu sudah lama sih katanya menempati tempat ini. Oke,
Jadi kayak gini. Nah, ini dia banyak kerusakan sana sini ya. Ini sama pemiliknya juga masih belum ada tanggapan ya, apakah ini mau diperbaiki atau gimana, atau memang disengaja untuk rusak supaya nanti bisa dibongkar diganti dengan bangunan yang baru, atau mungkin biar penjaganya itu nggak betah di situ ya, nggak tahu lah ya. Apa yang yang ada dalam pikiran mereka ya. Tapi mudah-mudahan ada perhatian ya dari, meskipun bukan dari pemerintah ya, tapi kalau masyarakatnya itu yang ada di sini itu peduli, pasti akan pasti akan membuat bangunan-bangunan yang ada di sini dengan model-model kayak gini ini akan tetap lestari. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau kalau semua orang itu mulai untuk membuat sebuah gerakan supaya supaya peduli dengan pelestarian bangunan-bangunan bersejarah gitu ya, pasti akan lestari lah bangunan kayak gini. Ya memang sangat disayangkan ya, bangunan yang merupakan peninggalan dari Belanda, dari zaman Belanda itu lambat laun berkurang atau mungkin rusak gitu. Padahal sebenarnya dengan ya meskipun mereka itu penjajah, tapi setidaknya kita bisa mengambil lah sisi positifnya dari bangunan mereka, misalnya bagaimana materialnya, mengapa mereka memilih bahan kayak gitu, terus materialnya itu kenapa kok yang digunakan untuk bangunan itu bisa awet ya. Seperti yang ada di sini, ada lantai ini udah sebenarnya sih sudah lama ya, tapi lantainya itu cukup kuat ya. Coba kalau ini bangunan baru pasti akan hancur. Tapi lantainya hanya beberapa aja sisi yang yang sudah rusak ya. Oke, sementara kalau dilihat tadi dari sisi kayunya ya, nah itu sebenarnya kayaknya cukup kuat ya, karena kayu jati, dan kayu jatinya itu bukan kayu jati yang baru gitu, mungkin juga udah lama ya, atau usianya sudah tua. Jadi kalau digunakan untuk material atau untuk bahan bangunan itu cukup kuat. Nah ini sudah rusak, dan katanya sih kalau hujan ya bocor ya. Jadi memang kasihan untuk yang menjaga di sini, karena mereka harus bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Oke, mereka tinggal di tempat yang menurut saya sih sangat istimewa ya. Ini merupakan peninggalan yang berasal dari zaman Belanda, dan sangat disayangkan juga sih waktu terakhir Belanda di Indonesia, terutama di daerah sini, daerah Tretes ya. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan orang-orang Belanda itu memang banyak yang dihancurkan ya, dibakar gitu, supaya orang Belanda nggak tinggal di sini lagi. Tapi yang memang imbasnya kita banyak kehilangan ya. Nah, cuma memang masih ada sih beberapa bangunan yang tersisa yang bagus gitu ya, yang dipelihara dan sekarang udah disewakan ya. Jadi gitu, supaya kayak dijadikan kayak penginapan kayak gitu, supaya ya bisa digunakan lah untuk operasional dari bangunan itu. Misalnya digunakan untuk membayar karyawan, terus kemudian untuk listrik dan sebagainya ya. Nah kalau sebenarnya sih untuk perawatan aja sih, seperti untuk pemeliharaan rumput dan sebagainya, itu memang membutuhkan tenaga ya. Oke, jadi kayak gini suasananya ya. Dan makasih banget buat Anda yang sangat peduli dengan benda-benda bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, dan juga ikut menonton di sini. Mudah-mudahan
di tempat yang lainnya itu tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi dan bisa diselamatkan. Dan juga termasuk di daerah Prigen dan sekitarnya mungkin ada sih yang masih bisa diselamatkan, karena bangunan kayu kayak gini tambah lama tambah rapuh ya. Itu kalau ini ya, kalau udah lama gitu dibiarkan begitu saja, tidak dirawat dengan baik ya, karena bagaimanapun juga segala sesuatu itu pasti akan rusak, tapi bagaimana caranya sih kita itu bisa memperlambat ya kerusakan itu sendiri. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya di channel ini ya. Bye bye.